Tuh lihat segitunya mereka merhatiin Rasulullah. Lu cari yang lain. Kaum lain mencintai rajanya, pemukanya, sebagaimana sahabat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Direkam semuanya, nggak ada yang meleset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, ya. Sampai kepada kabar tentang renovasi Ka'bah, ya, di masa muda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bina'ul Ka'bah wa qadiyah at-tahkim. Pembangunan Ka'bah dan kasus tahkim. Tahkim yakni di mana nanti mereka berselisih akan suatu hal dan kemudian mereka memutuskan sebuah hukum. Tahkim di situ maksudnya. Wa li 35 sanah min maulidihi sallallahu alaihi wasallam qamat Quraisy bi bina'il Ka'bah. Dan pada usia Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ke-35, kaum Quraisy mulai membangun Ka'bah. وذلك لأن الكعبة كانت ربما فوق القامة ارتفاعها 9 أذرع من عهد إسماعيل عليه السلام ولم يكن لها سقف فسرق نفر من اللصوص كنزها الذي كان في جوفها وكانت مع ذلك قد تعرضت باعتبارها أثرا قديما للأعوادي التي أدهت بنيانها وصدعت جدرانها. Jadi ketika Rasul usia 35 tahun itu ada sebuah kejadian di Quraisy, yaitu di mana mereka mulai mau merenovasi Ka'bah. Karena pada masa itu Ka'bah adalah hanya sebuah bangunan tua yang udah banyak runtuhnya, ya. Yang dibangun sejak zaman Ismail alaihissalam, tadinya panjangnya adalah 9 hasta, 9 depak. Kalau bahasa orang laut ini depak. Depak ya. 9 lengan, ya, 9 lengan. Dan kemudian sejak awal pendiriannya memang dulunya tidak ada atap, ya, nggak pakai atap, ya. Akhirnya banyak pencuri-pencuri yang masuk ke sana dan mencuri simpanan-simpanan yang ada di dalam Ka'bah tersebut, ya. Dan kemudian juga karena bangunan tua, akhirnya banyaklah ya ini hal-hal, banyak faktor-faktor yang membuatnya lemah dan akhirnya banyak rubuhnya, ya. وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم ب5 سنين جرف مكة سيل عرب انحدر إلى البيت الحرام فأوشكت الكعبة منه على الانهيار فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على مكانتها. Dan 5 tahun sebelum turun risalah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Rasul di usia 35 tahun, pada saat itu terjadi banjir besar yang membanjiri Mekah. Oke, dan karena banjir tersebutlah akhirnya Ka'bah hampir rubuh total. Nah, karena kondisi demikianlah akhirnya Quraisy melihat untuk melakukan renovasi, pembangunan kembali Ka'bah dari dasarnya, gitu. Karena kondisi tersebut yang semakin mendesak Quraisy untuk, yang ini tadinya mereka segan mau benahin Ka'bah ini segan, karena mereka adalah kaum yang banyak. Di antara mereka saksi mata kejadian adanya sebuah kaum yang datang mau ngancurin Ka'bah, kemudian terjadi fenomena alam, datangnya burung-burung yang membawa batu dari burung-burung ababil, dan di antara mereka ada saksi mata. Akhirnya segan mau apa-apain Ka'bah tuh segan. Tapi pada saat itu banjir besar yang akhirnya bikin hampir roboh, mau nggak mau, terdesak mereka mau nggak mau mesti benerin Ka'bah untuk menjaga posisinya, gitu, ya, untuk menjaga kelestarian Ka'bah, demi menjaga kelestarian Ka'bah. Wattafaqu ala an la yadkhulu fi bina'iha illa tayyiban fala yudkhiluna fiha mahra baghiyin wala bai'in riba wala bai' riban wala mazlamata ahad minan nas wa kanu yahabuna hadmaha. Dan mereka bersepakat, kaum Quraisy pada saat itu, untuk tidaklah kita menggunakan dana dalam renovasi Ka'bah ini kecuali dana-dana yang thayyib, yang halal. Mereka sepakat nggak mau
menerima sumbangan dari seorang, maaf, bagi yakni pelacur, ya, nggak mau untuk bangunan Ka'bah, soalnya suci, nggak mau juga pakai harta riba, sumbangan dari orang yang bekerja dengan riba, nggak mau buat bikin Ka'bah, mereka menolak itu, gitu. Nggak mau juga ada harta-harta mazlamah, harta-harta yang sifatnya zalim, mereka nggak mau terima untuk membangun Ka'bah ini. Kenapa? Karena mereka segen sama rumah Allah ini. Ya, mereka sepakati demikian. Wa kanu yahabuna hadmaha. Pertamanya awalnya mereka yahabun, yani segen, ngeri-ngeri, mau menghancurkan Ka'bah. Ya, alasannya jelas. Mereka adalah kaum yang menyaksikan kejadian Al-Fil, ya, kejadian hancurnya pasukan bergajah itu yang dipimpin oleh Abraha. Ngeri mereka bongkar, ngeri awalnya. Fabtada bihal Walid ibn al-Mughirah al-Makhzumi. Tapi yang berani memulai adalah seseorang yang namanya Walid ibn al-Mughirah al-Makhzumi. Fa'akhadha al-mi'wal wa qala, dia mengambil mi'wal nih, pacul penghancur, dan dia berkata, Allahumma la nuridu illa al-khair. Wahai Allah, sungguh kami tidaklah menghendaki kecuali kebaikan. Yani kita enggak melihat menghancurkan, mau membangun lagi, maksudnya begitu. Sambil berdoa demikian, wa huwa musyrik, dan dia adalah musyrik. Adanya tauhid rububiyah pada kaum musyrikin. Tsumma hadama nahiyat ar-ruknain. Mulai dia menghancurkan dari daerah rukun Yamani itu. Walamma lam yusibhu syai'un tabi'ahu an-nas fil hadmi fil yawm ats-tsani. Dan ketika terlihat Walid bin al-Mughirah nih ternyata tidak tertimpa apapun juga kok waktu ngancurin Ka'bah, akhirnya di keesokan harinya para manusia baru berani mengikuti apa yang dilakukan Walid bin al-Mughirah. Walam yazalu fil hadmi hatta wasalu ila qawa'id Ibrahim, thumma aradu al-akhdha fil bina fajazza'u al-Ka'bah. Terus mereka hancurkan bangunan lama Ka'bah ini, digempur dulu sampai mereka sampai kepada pondasinya Ibrahim, yakni pondasi Ibrahim yang ada di dasar yang emang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam, bahkan sejak sebelum Ibrahim alaihissalam dikatakan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail mengangkat qawaid, yakni pondasi al-bait, yakni Ka'bah. Berarti pondasinya udah ada. Ibrahim cuma membangunnya. Dan sebagian berpendapat demikian. Bahkan Ka'bah ada sebelum zaman Ibrahim alaihissalam. Sebagian berpendapat demikian. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, tapi kaidah itu, pondasi itu dibilang pondasinya Ibrahim alaihissalam. Ketika sampai situ dan mulai mereka mau membangun, mulai mau membangun bangunan baru buat Ka'bah, mereka membagi-bagi Ka'bah menjadi beberapa bagian, dan mereka mengkhususkan bagi setiap kabilah satu bagian. Ya, jadi misalnya kabilah fulan dan kabilah fulan bangun sebelah sono, kabilah fulan bangun sebelah sininya, gitu. Mereka membagi demikian. Fajama'at kullu qabilah hijarah ala hiddah wa akhadhu yabnunaha wa tawalla al-bina banna'un rumiyun ismuhu Yaqub. Akhirnya setiap kabilah mengumpulkan batu-batu dan alat-alat bangunan yang diperlukan untuk membangun jatah tugas mereka masing-masing, dan kemudian mereka pun mulai membangun Ka'bah. Nah, yang waktu itu yang menjadi pimpinan proyeknya pembangunan Ka'bah ini adalah seorang arsitek dari Greek, Yunani, ya, dari Rum, ya. Namanya Yakum, namanya Bakum. Ya, dia nih yang mengarahkan manusia, yang mandorin, arsiteknya Bakum. Walamma balagha al-bunyan mawdi' al-hajar al-aswad ikhtalafu fi man yamtaz bi sharaf wad'ihi fi makanihi wastamarra an-niza' 4 layal aw 5 واشتد حتى يتحول إلى حرب ضروس في أرض الحرم إلا أن أبا أمية ابن المغيرة المخزومي عرض عليهم أن يحكموا فيما شجر بينهم أول داخل عليهم من باب المسجد فارتضوه وشاء الله أن يكون ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوه هتفوا هذا الأمين رضيناه هذا محمد.
Dan ketika mereka udah kelar nih bangun dan kemudian mau mulai mengembalikan Hajar Aswad ke posisi aslinya. Oke, ke posisi awal. Mereka berseteru. Siapa yang mendapatkan kehormatan untuk menempatkan kembali Hajar Aswad? Setiap kabilah merasa kita yang berhak, kita yang berhak, kita yang berhak tuh. Dan perseteruan ini berlangsung sampai 4 malam, sampai memanas. Sampai akhirnya sampai jadi perdebatan yang panas sampai hampir menjadi konflik pertikaian. Sehingga pada suatu hari, ada ide dari Abu Umayyah Ibnul Mughirah Al-Makhzumi agar yuk kita berhukum aja. Kita sekarang di sini, siapapun awal kali kita lihat datang dari sebelah sana, nah dialah yang kita ridhoi untuk mengambil Hajar Aswad dan menempatkan di tempatnya. Ternyata Allah udah atur dengan qadarnya, yang datang dari sana adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka pun berkata, nah, hadza al-amin, ini dia al-amin. Yani seseorang yang sangat terpercaya. Mereka yang menjuluki Rasulullah al-amin, seseorang yang sangat amanah, luar biasa. Hadza al-amin, radina, kita ridho deh kalau dia sih, begitu. Semua kabilah ridho kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan itu. Hadza Muhammad, ini Muhammad. Falamma intaha ilaihim wa akhbaruh al-khabar talaba rida فوضع الحجر وسطه وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء وأمرهم أن يرفعوه حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذه بيده فوضعه في مكانه هذا حل حصيف رضي به القوم. Akhirnya Rasul yang menghukumi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul meminta sehelai kain, sehelai kain, dan agar Hajar Aswad tersebut ditaruh di kain tersebut. Dan agar setiap chief dari kabilah-kabilah yang ada memegang ujung-ujung kain tersebut dan mengangkatnya dan membawa Hajar Aswad untuk mendekati tempatnya. Ketika sudah dekat situ, barulah Rasulullah SAW mengambil Hajar Aswad tersebut dan kemudian menempatkan kembali di tempatnya. Ya, ini adalah solusi yang sangat membereskan permasalahan dan pertikaian yang terjadi pada mereka. Ya. وقصرت بقريش النفقة الطيبة فأخرجوا من الجهة الشمالية نحو من 6 أذرع وهي التي تسمى بالحجر الحثيم بالحجر والحثيم ورفعوا بابها من الأرض لئلا يدخلها إلا من أرادوا ولما بلغ البناء 15 ذراعا سقفوه على 6 أعمدة. Dan ketika kaum Quraisy membangun Ka'bah kembali ini, mereka kurang dana, fundraisingnya nih, open donasinya kurang masih nih ternyata kalau mau dibangun sesuai dengan fondasinya Ibrahim alaihissalam. Akhirnya di sebelah south, ya di sebelah north, di sebelah utara dikeluarkanlah, jadi bangunannya dikecilin sehingga yang ada di dalam sebelah utara Ka'bah berada di luar, yaitu apa? Hijr Ismail. Hijr Ismail ini yang melengkung itu tadinya ada di dalam bangunan Ka'bah. Tapi karena nafkahnya kurang, open donasinya kurang nih, akhirnya udah deh setengah aja begitu. Dan kemudian Hijr Ismail dikeluarkan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, "Ya Rasulullah, aku mau dong sholat di dalam Ka'bah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sholat dalam Hijr Ismail." Itu dalamnya Ka'bah dulunya. Masih masuk fondasi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika Ka'bah dan kemudian mereka membangunnya dan menjadikan pintu Ka'bah itu tinggi sehingga tidaklah dapat memasuki Ka'bah kecuali orang-orang yang mereka izinkan. Enggak sembarangan orang masuk Ka'bah, ya. Ketika tingginya udah 15 lengan. Nah, bedanya dengan bangunan dulu, mereka bikin sakaf, mulai bikin atapnya Ka'bah sehingga Ka'bah tertutup dari setiap sisinya dan mereka menaruh 6 buah tiang untuk menopang atap Ka'bah tersebut. Ya. Wasaratil Ka'bah ba'da intihaiha dzata syaklin murabba' takriban. Nah, setelah selesai akhirnya jadilah Ka'bah bentuknya nih persegi 4. Berarti sebelumnya apa? Persegi panjang tadinya. Cuman setelah dikeluarkan Hijr Ismail walhasil jadi murabba'. Murabba' ya nih persegi 4, ya. Kubus, ya.
Yablugh tirfa'uhu 15 metran, yang tingginya kira-kira 15 meter, dan tul dul'ihi alladhi fihi al-hajar al-aswad al-muqabil lahu 10 amtar wal hajar mawdu' ala irtifa' meter wan nus min ardiyatil mataf. Total tingginya kira-kira 15 meter, dan kemudian hajar aswad itu berada di posisi kira-kira 1,5 meter dari ubin 1,5 meter. Wadana alladhi fihi al-bab al-muqabil lahu 12 metran. Dan kemudian sisi yang ada pintunya itu kira-kira panjangnya jadi 12 meter. Wa babuha ala irtifa' marratayn min al-ard. Dan pintunya itu terangkat sangat tinggi dari tanah, yakni sehingga pintunya berada di atas. Wa yuhitu biha min al-kharij qasabah min al-bina asfalaha mutawassit irtifa'uha 25 metran wa mutawassit arduha 30 metran wa tusamma bi Shazarwan. Wa hiya min asli al-bait lakin Quraisy tarakatha. Nah, demikianlah kabar tentang pendirian Ka'bah, ya. Jadi bahkan para kaum Quraisy sendiri mereka meridhoi kemuliaan-kemuliaan sifat dan perangai yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada hal-hal yang sifatnya pertikaian dan perseteruan pun mereka meridhoi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berhukum di antara mereka. Dulunya tuh begitu. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerukan mereka untuk meninggalkan alihah, Tuhan-Tuhan sesembahan mereka. Mereka yang menjuluki Rasul sendiri Al-Amin. Ya, diakui perangainya dan budi pekertinya dan catatannya gitu, track recordnya sangat diakui oleh kaum tersebut. Ya. As-sirah al-ijmaliyah qabla an-nubuwah. Demikianlah sirah Rasul secara global sebelum datangnya kenabian kepadanya, yakni sebelum turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jama' fi nash'atihi khayra ma fi tabaqatin nas min mizat wa kana tarrazan rafi'an min al-fikr as-sa'ib wan nazar as-sadid wa nala hazzan wafiran min husni al-fitnah wa asalat al-fikrah wa sadad al-wasilah wal hadaf wa kana yasta'in بسمته الطويل على طول التأمل وإدمان الفكرة واستكانه الحق. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang di dalam masa pertumbuhannya mengumpulkan semua bentuk perangai yang mulia dari seluruh perangai-perangai yang ada pada manusia. Ya, dia adalah contoh yang sangat konkret dari pemikiran yang tepat, ya, dan kemudian dari pandangan yang tajam. Dan kemudian juga dia memiliki orang yang menjadi contoh dari seseorang yang memiliki kecerdasan dan dalamnya berpikir, dan kemudian juga ambisi mengejar satu tujuan, gitu. Ya. Wa kan yasta'in basmatuhu tawil ala tul at-ta'ammul, dan sifat-sifat yang mulia yang ada padanya itu membuatnya banyak berpikir panjang dan senantiasa menimbang-nimbang, dan kemudian lebih condong dirinya dan lebih tenang jiwanya kepada perkara-perkara atau nilai-nilai yang memang sifatnya hak. Wa tala'a bi'aqlihi al-khasaba wa fitratuhu wa fitratiha as-safiyah sahaif al-hayah wa syu'un an-nas wa ahwal al-jama'at. Nah, dan pemikirannya dan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitrahnya yang masih murni ini akhirnya membuat dia seringkali bahasanya nih, kayak melihat apa yang terjadi di sekitar dan kemudian memikir observe. Seringkali observe kondisi para mujtama'at, yang kondisi sosial yang ada padanya, kemudian juga permasalahan-permasalahan kasus-kasus yang terjadi di dalam kehidupannya. Seringkali Rasul demikian, bertafakur, memikirkan hal tersebut, ya. Urusan-urusan para manusia dan kondisi-kondisi permasalahan-permasalahan sosial, fa'afa ma siwaha min khurafah wa na'a anha, dan Rasul pun kemudian berpaling dari perkara-perkara yang sifatnya khurafat yang berjalan pada kaumnya, bahkan meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya khurafat pada kaumnya. Thumma asharan nas ala basirah, kemudian dia menggauli para manusia dengan basirah min amrihi wa amrihim, yakni dengan pandangan yang tajam. Oke, baik pada perkaranya diri sendiri atau perkara yang ada pada mereka. Fama wajada hasanan syaraka fihi,
apa-apa yang terjadi dan berjalan pada para orang-orang sekitarnya nih, pada social environment-nya, dan kegiatan tersebut adalah kegiatan yang mulia memang menurut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menurut fitrahnya, maka Rasul pun ikut serta di dalam kegiatan tersebut apabila memang Rasul melihat hal tersebut hasan, baik, mulia, ya. Syaraka fi wa illa ada ila uzlatihi al-atidah, dan apabila ia melihat itu bukanlah perkara yang baik dan mulia, maka ia kembali kepada posisi uzlahnya, yakni menghindari para manusia dan enggak mau ikutan kegiatan-kegiatan demikian, ya. Fakana la yashrabul khamr. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun meminum khamr. Tidak pernah sekalipun meminum khamr. Wala ya'kulu mimma zubiha 'ala nusuk. Dan tak pernah juga Rasul sallallahu alaihi wasallam memakan daging-daging yang disembelih oleh para manusia di berhala-berhala yang mereka keramatkan, ya. Di antara bentuk tadhiyah, pengorbanan, adalah di mana mereka memberikan sesembelihan kepada tuhan-tuhan mereka ini. Dan darahnya digunakan untuk membasahi berhala-berhala ini. Tuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum risalah, fitrah yang menolak untuk memakan daging-daging yang disembelih dalam bentuk demikian, ya. Wala yahduru lil authani 'idan wala ihtifalan. Tidak juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadiri peringatan-peringatan tertentu bagi berhala-berhala tertentu. Okay? Bagi yakni sosok-sosok tertentu yang mereka kenang dalam bentuk monumen yang jadi berhala ini, ada id-idnya tuh nanti. Entah itu perayaannya ya, entah perayaan hari lahirnya, entah perayaan hari matinya. Hari lahirnya namanya Maulud, hari matinya namanya Haul tuh. Nah, perayaan-perayaan demikian, oke, dari orang-orang yang mereka kenang dalam bentuk monumen-monumen berhala ini, Rasul sama sekali nggak pernah menghadiri perayaan-perayaan demikian. Bal kana min awal nasyatihi nafiran min hadhihi al-ma'budatil batilah. Rasul sallallahu alaihi wasallam jelas sejak awal usia pertumbuhannya memang menjauhkan diri dari segala bentuk sesembahan-sesembahan yang batil tersebut yang ada pada kaumnya, hatta lam yakun syai'un abghadha ilaihi minha. Bahkan tak ada hal yang lebih Rasul benci sallallahu alaihi wasallam pada kaumnya daripada apa-apa yang mereka sembah ini selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling ditolak oleh fitrahnya, ya. Wa hatta la yasbiru ala sima'il hilf billat wal uzza. Bahkan Rasul enggak sabar yakni sebel. Enggak sabar yakni di sini kesel, sebel. Sebel ketika mendengar salah seorang dari kaumnya bersumpah dengan nama Lata dan Uzza. Okay? Karena mereka suka bersumpah dengan Wallat wal Uzza, gitu kan? Suka bersumpah dengan nama Lata dan Uzza, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sebel mendengar gitu. Wala syakka anna al-qadar hatahu bil hifz. Tidak diragukan lagi, memang takdir Allah Subhanahu wa taala, okay, telah Allah takdirkan untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaannya, kehormatannya memang udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum diangkat menjadi seorang rasul alaihi salatu wasallam. Emang udah dijagain oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. فعندما تتحرك نوازع النفس لاستطلاع بعض متع الدنيا وعندما يرضى باتباع بعض التقاليد غير المحمودة تتدخل العناية الربانية للحيلولة بينه وبينها. Tuh. Tapi ada usia Rasul sallallahu alaihi wasallam yang greget pengen jajalin, ya, ini masa-masa muda yang pengen ikut jajalin keramaian-keramaian dan keseruan-keseruan anak muda di masanya. Dan ketika dorongan emosi anak muda itu tumbuh dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pengen jajalin ikut, ya ini party di antara party-party anak-anak muda gitu, pengen jajal, Rasul ikutan sallallahu alaihi wasallam acara-acara demikian. Di situ datang pertolongan Rabbaniyah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari acara-acara demikian. Begitu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari acara-acara yang berjalan pada kaumnya tersebut, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini di hadis riwayat Imam Tabari rahimahullah dan lain-lain.
Ma hamamtu bi syai'in mimma kan ahlul jahiliyah ya'maluna ghair marratain. Sungguh aku nggak pernah kepengen ikutan acara-acara yang dulu dilakukan oleh para kaum jahiliyah dulu, oke? Okay? Tak pernah pengen ikutan acara-acara begitu. Kecuali 2 kali doang nih. Tuh, berarti ada pernahnya. Pernah nih 2 kali nih aku pengen ikutan nih. Ya, ini acara anak-anak muda ya, ini pengen ikutan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ada keinginan untuk ikutan gitu. Kullu dzalika yahulullahu baini wa bainah. Tapi 2 kali itu Allah Subhanahu wa taala pisahkan atau jauhkan aku dari rencanaku tersebut. Diselamatin sama Allah Subhanahu wa taala. Summa ma hamamtu bihi hatta akramani bi risalati. Habis itu aku enggak pernah lagi pengen ikutan acara-acara begituan sampai Allah Subhanahu wa taala akhirnya memuliakanku dengan diturunkannya risalah ke atasku. Diturunkannya risalah yakni mulai turunnya Jibril kepadanya sallallahu alaihi wasallam di usia 40 tahun ya, usia matang jiwa 40 tahun ya. Qultu lailatan lil ghulam alladhi yar'a ma'i al-ghanam bi'ala Makkah. Suatu hari aku berkata kepada bocah yang biasa menggembala kambing bersamaku di pendataran tinggi daerah Mekah, yakni di bukit-bukit Mekah, karena daerah bukit lebih hijau, jadi biasa digunakan untuk menggembala kambing. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam biasa diupahin untuk menggembala kambing. Kemarin kita ceritakan, Rasul berkata Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min nabiyyin illa wara'al ghanam." Tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti menggembala kambing. Dan kita udah jelaskan hikmahnya itu di pertemuan kemarin ya. Kenapa kambing? Iya kan? Ini udah kita jelaskan, bahkan dari sisi psikologi yang ini menjadi i'jaz, di antara i'jaz bentuk-bentuk mukjizat agama Islam ya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari lagi menggembalakan kambing di highland, di daerah-daerah pendataran tinggi Mekah bersama seorang gulam, ya, seorang bujang, seorang bocah. Okay? Dan kemudian aku berkata kepada ini bocah ini, okay? "Lau absarta li ghanami hatta adkhula Makkah wa asmura biha kama yasmura syabab." Tong, gitu. Mau nggak? Aku tuh titip kambing-kambingku tuh sebentar. Tolong jagain sebentar. Aku mau turun. Hatta asmur, ya ini mau ikutan samar. Kalau Arab paham samar. Mau ikutan, ada party anak muda yang di situ mereka joget-joget ya. Oke, samar. Bersama para pemuda-pemuda Mekah. Aku titip kambing-kambingku ya, aku mau hadir tuh acara, mau lihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke? Faqal af'al. Akhirnya nih bocah bilang, af'al. Oke. Hadir. Ane pegangin. Kambing-kambing ente ane awasin, santai. Udah ente jalan deh. Gitu. Kata nih bocah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakharajtu. Aku pun berangkat. Hatta idza kuntu inda awal dar bi Makkah, sami'tu azafan. Akhirnya pun aku mulai berangkat menuruni pendataran tinggi tersebut. Oke? Ketika aku sampai ke Mekah, awal rumah yang ada di Mekah yang aku lewatin, baru masuk situ, baru lewat situ, awal rumah ya. Kota dulu kan begitu, kumpulan rumah begitu doang kan. Nah, mereka menggembala rada jauh. Gitu. Ketika mendekati dan awal rumah yang aku lewati, dari situ aja, aku udah mendengar dari jauh ada suara azaf. Yang suara azaf nih, suara suara instrumen. Oke? Azaf ini bisa dibilang hal-hal yang sifatnya mendawai. Dawai. Oke? Ya, suara yang datang dari senar. Iya kan? Dari senar. Bukan gelasan. Beda lagi itu mah. Lu taunya begituan doang. Taunya gelasan layangan sih. Baru rumah pertama yang aku lewati, aku udah mendengar dari jauh ada suara azaf, suara instrumennya ini.
Mungkin, wah lagi party nih syabab, anak muda Rasul sallallahu alaihi wasallam mau ikutan ya. Tumben-tumbenan pengen jajal ikutan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ma hadha, aku pun bertanya-tanya. Naon ieu? Katanya gitu. Ada apa ma hadha? Ada apa nih? Ada acara apa? Qalu ursu fulan bi fulanah. Oh, ini acara pernikahan atau bachelor party. Si fulan sama fulana. Gitu. Acara walimahnya si fulan sama si fulana, ya ini pemuda-pemudi Makkah yang menikah dan kemudian mereka bikin party ya, bikin samar. Fajalastu asma', aku pun menghampiri acara tersebut dan aku pun duduk mendengarkan. Mulai mendengarkan yakni acara-acara yang berjalan di situ dan perayaan-perayaan mereka dan hari-hari kebahagiaan demikian. Oke? Fadaraballahu ala udhuni fanimt. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menutup telingaku dan akhirnya aku ketiduran. Enggak mesti Allah yang turun tangan nutup ya. Ibarat demikian, enggak demikian. Maksudnya apa? Allah bikin aku tiba-tiba hilang kesadaran dan aku ketiduran. Baru duduk bentar dengar, tahu-tahu gubrak hilang kesadaran, Rasul ketiduran sallallahu alaihi wasallam. Fama aiqadhani illa harrus syams. Tidaklah aku kebangun kecuali karena teriknya matahari yang udah nyentel. Wih. Sampai siang no. Fama aiqadhani illa harrus syams. Fa'udtu ila sahibi fas'alani. Aku pun kembali kepada sahibku, teman menggembala kambingku di atas. Dan dia bertanya kepadaku. Fa'akhbartu. Yani dia bertanya, gimana acara semalam? Ramai enggak? Nanti kita sama kan? Aku pun kabarkan kepadanya. Yani aku kabarkan apa yang terjadi padaku. Ramai, tapi sampai situ tiba-tiba aku ketiduran dan bangun-bangun udah siang. Begitu maksudnya. Thumma qultu lailah ukhra mithla dhalik. Kemudian aku pun berkata, kata Rasul, yani aku pun ya udah deh, nelayan waktu, aku mau hadir lagi kalau ada acara begitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada lagi acara, di antara acara-acara pemuda Makkah di situ mereka party rame-rame, aku mau ikutan lagi, mau hadir di situ. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar aja ada. Dan kemudian aku pun mendatangi lagi acara tersebut. Fa'asabani misla awwali lailah. Tapi ternyata terjadi padaku seperti yang terjadi sebelumnya. Yani tiba-tiba hilang kesadaran, tidur sampai tidaklah bangun kecuali karena terik matahari. Summa ma hamamtu bisu. Habis itu aku nggak mau lagi. Pengen ikut-ikutan acara begitu. Dijagain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ente yang jagain, sohib mau pulang, jangan dulu pulang, sini dulu aja. Nanggung, tak subuh. Beda, seseorang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersih dari awal hidupnya. Takdir berperan di situ. Pertolongan Rabbani datang di situ. Iya kan? Dengan orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan mungkin sempat kesana kesini. Kalaupun mungkin berakhir dengan tujuan yang sama. Ya. Maka dari situ diantara bentuk besar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bentuk besar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara rahasia mengimani qadar. Di mana Allah Subhanahu wa taala takdirkan padamu, pada kita, maksiat untuk kau lakukan. Ini Ahlus Sunnah. Innallaha khalaqana wa khalaqa af'alana. Allah menciptakan kita dan Allah menciptakan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Nah, ini Ahlus Sunnah. Oke? Allah menciptakanmu sebagaimana Allah juga menciptakan dan mentakdirkan maksiat yang akan kau lakukan. Tujuannya apa? Agar dengan itu Allah Subhanahu wa taala dapat membuka pintu ampunan bagimu sehingga kau memohon ampun baginya. Lau lam tuznibu la dhahaba Allahu bikum wa jaa biqaumin
yuznibun. Apabila kalian tak berbuat dosa, kalian bersih, gak bikin dosa sama sekali, Allah hilangkan kalian dan Allah bikinin kaum yang baru, yuznibun, yang bikin dosa. Supaya apa? Supaya ada yang minta ampun sama Allah. Ya. Demikian diantara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Warawal Bukhari an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah dari Jabir, yakni dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah bin Al-Haram radhiyallahu anhu. Qala, ia bercerita, lamma buniyatil Ka'bah dhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abbas yunkilan al-hijarah. Ketika masa di mana para kaum Quraisy membangun Ka'bah kembali, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama pamannya yaitu Abbas ibnu Abdul Muthalib ikut ngangkutin batu untuk membangun Ka'bah, ya. Faqala Abbas lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abbas pun pamannya berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diantara bentuk-bentuk kasus yang dimana Allah benar-benar jaga Rasul sallallahu alaihi wasallam dari perangai-perangai yang akhirnya mengurangi kehormatannya. Ya. Seperti tadi kasus di mana dijauhkan Rasul dari acara-acara demikian yang para pemuda ikutan, dibikin ketiduran akhirnya sampai bangun dan lain-lain. Nah, ini juga diantara kasus-kasus demikian ya, yang Allah jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ij'al izarak ala raqabatik, yakik min al-hijarah." Abbas berkata, lepas sarungmu. Oke? Benar pakai gamis, cuman dalamnya sarung. Lepas sarungmu itu. Taruh di punggungmu, di pundakmu. Sehingga kalau bawa batu tersebut tidak menyakitimu. Jadi ada alasnya, ada tataknya. Dan ketika Rasul melakukan itu sallallahu alaihi wasallam, kharra ilal ard. Tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung terjatuh ke bumi, wa tamahat ainah ila sama, dan melotot langitnya ke langit, thumma afaq. Kemudian kebangun lagi sallallahu alaihi wasallam. Yani tiba-tiba pingsan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika melakukan hal tersebut tiba-tiba terpingsan, dan kemudian ketika dia melek sadar, dia langsung melotot ke langit dan langsung bangun, dan langsung Rasul berkata, izari, mana tuh sarungku? Ya? Fashadda alaihi izara. Akhirnya ia pun langsung mulai memasang sarungnya ke atasnya. Wa fi riwayah fama ru'iyat lahu aurah ba'da dzalik. Dan di dalam riwayat lain, tidak pernah sama sekali setelah itu terlihat aurat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani sarung tersebut juga tidaklah membuka auratnya pada dasarnya. Cuman berarti antara auratnya dengan penglihatan orang hanya satu lapis, yaitu apa? Bajunya aja, gamisnya doang. Dan ini udah kehitung gimana kelihatan auratnya, gitu seolah-olah. Oke? Ini adalah hal yang ketika Rasul lakukan sallallahu alaihi wasallam itu membuatnya malu luar biasa, dan kemudian sampai pingsan. Allah pingsankan, dan ketika bangun dia langsung mencari sarungnya tersebut untuk melapisi kembali bagian bawah tubuhnya itu supaya nggak hanya satu lapis. Ah, ini pembahasan dikit. Aurat lelaki batasannya sampai mana? Ini khilaf. Aurat lelaki ini batasannya sampai mana? Sebagian berkata antara raqabah sampai surrah, antara dengkul sampai pusar. Tapi sebagian bilang enggak. Sesungguhnya tidaklah jadi aurat kecuali posisi kemaluan aja. Ya? Dalilnya adalah di mana Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam di hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari Rasul lagi santai di rumah, selonjoran. Oke? Sehingga ketarik celananya sampai tampak sedikit pahanya, sampai tampak sebagian pahanya. Ada yang ngetok. Siapa ya? Abu Bakar. Dipersilahkan masuk, dan Rasul masih begitu santai. Sallallahu alaihi wasallam. Gak lama Abu Bakar kelar ngomong, keluar, masuk Umar.
dipersilahkan masuk. Rasul masih ala hayati, dalam kondisi demikian. Itu tersingkap sebagian paha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di hadis tersebut disebutkan demikian. Oke? Kemudian Ali masuk, radhiyallahu anhu, deklar pulang. Tiba-tiba dia ngetok lagi. Assalamualaikum, siapa? Utsman. Ya, ini Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Terus bebenahlah Rasul dulu Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rattaba thiyaba, dirapihin bajunya, baru persilahkan Utsman masuk radhiyallahu anhu. Kemudian baru berbicara dengan Utsman radhiyallahu anhu. Setelah bicara kelar, barulah Utsman keluar. Ummul Mukminin Aisyah nih radhiyallahu anha tajam. Nggak ada satu hal pun terjadi pada Rasul kecuali pasti ditanyain Sallallahu Alaihi Wasallam. Matanya kayak musajjilah, kayak kamera yang merekam. Dan memang Allah takdirkan orang-orang yang berada di sekitar Rasul demikian semua Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga diantara bentuk fenomena alam. Nggak ada kaum yang benar-benar merekam orang yang mereka cintai dan agungkan sebagaimana para sahabat merekam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan telinga dan mata mereka. Kita tahu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu cerita, mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dan di janggutnya cuma ada 14 uban. 14 mau dihitungin. Cari kaum lain yang mencintai tokohnya segitunya, sampai jumlah ubannya tahu. Di antara sahabat ditanya, Rasul kalau lagi sholat sir, apakah Rasul membaca atau membaca dalam hati atau membaca dengan lidah? Baca, Rasul juga baca, cuman emang gak jahar. Dari mana kau tahu? Kan Rasul gak jahar. Mereka bilang, bidirabi lihyati, dari goyang-goyangnya janggut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat segitunya mereka merhatiin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lu cari yang lain, kaum lain mencintai rajanya, pemukanya, sebagaimana sahabat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Direkam semuanya, nggak ada yang meleset. Oke, lihat ini Rasul umur 2 bulan 5 hari, Rasul umur 8 tahun 4 bulan 5 hari. Lihat, ada nggak kaum lain yang ngerekam sejarah Rasul kayak gitu? Sejarah tokohnya kayak gitu ada nggak kaum lain? Itu sendiri udah bukti bahwasanya agama yang hak agama Islam. Itu doang tuh udah bukti. Iya kan? Hah? Nah kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melihat kejadian itu kan. Kemudian bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kok tadi waktu Abu Bakar, Umar, Ali datang, yani kau santai dengan kondisimu. Ketika Utsman datang radhiyallahu anhu, ya kan? Kau berdiri dan bebenah. Kenapa kau beda begitu? Rasul pun menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaika. Tidakkah aku malu kepada seseorang yang bahkan para malaikat pun malu darinya? Allah. Ini manaqib Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kalau para syaitan lari takut dari Umar, para malaikat minder malu sama Utsman. Kalau para syaitan lari takut dari Umar, para malaikat minder malu sama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ajma'in. Ente sih setan betah, malaikat jauh. Ente sih kita sama kita udah ya. Jabir ini sendiri Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu banyak ceritanya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kisah-kisah khusus antara Jabir dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak ditolongin apa gitu. Ada perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang di antara perang-perang yang dialami oleh kaum muslimin ketika 10.000 pasukan mengepung Madinah, mau ngabisin Madinah sampai ke akar-akarnya. Ini dibilang juga perang Ahzab, di mana hizb yang ada nih, Yahudi, musyrikin, kemudian Badui dan lain-lain, semua bersatu untuk ngabisin Islam sampai ke akar-akarnya. Ya, dikepunglah kaum muslimin di Madinah dan kemudian diembargo sehingga mereka kelaparan dan lain-lain, kan nggak bisa keluar dagang apa ini. Wah, Salman Al-Farisi punya ide, ya Rasulullah bikin khandak, yakni bikin parit yang memisahkan antara kita dengan mereka. Akhirnya Rasul pun setuju ide tersebut dan mereka pun menggali
parit tersebut di sekitar Madinah. Di sekitar Madinah mereka menggali parit. Nah, Jabir bin Abdullah ini cerita nih kejadian di antara kejadian perang Khandaq ini. Kunna 3 ayyam nahfurul Khandaq wa lam nadhuq fi hadha waqa. Kita udah 3 hari macul mulu bikin parit dan kita nggak makan apapun, nggak ada makanan. Kemudian para manusia berteriak, sakhar, batu keras nggak bisa dihancurin nih sama orang-orang. Ada batu gitu, mereka terhambat sebuah batu yang nggak bisa. Akhirnya mereka bilang, Rasul mana sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun dipanggil Rasul pun bangkit berdiri dan kemudian menghampiri batu tersebut. Wa ra'aitul ju' dan aku melihat rasa lapar di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Jabir bergetar. Dianya lapar, tapi ngelihat Rasul lapar, nggak tega. Akhirnya Rasul berkata, Ainal mi'wal, mana tuh penghajar batu? Diberikan kepada Rasul, akhirnya Bismillah, jeder, langsung jadi kerikil di batu berantakan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Jabir bilang, ya Rasulullah astagfir, ya Rasulullah izin ya, ana rejak ke bed. Sorry, ana pulang dulu ke rumah, pulang. Oh gitu, ya akhir. Pulanglah Jabir ke rumah. Di rumah ada istrinya ini yang wanita janda yang dia nikahi habis perang itu, Rumaitsah kalau nggak salah namanya, Rumaitsah, istri yang saleh, masya Allah, radhiyallahu anha. Hal laki syai', apakah kau punya makanan sedikit? Wallahi, ra'aitu syai'an la utiqu. Demi Allah aku barusan melihat sesuatu yang aku tak sanggup melihatnya. Ra'aitul ju' fi wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat rasa lapar di wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak kuat. Apa kau punya sesuatu untuk dimakan? Kata Rumaitsah, aku punya 1 kambing kecil sama sedikit gandum. Cuman itu doang. Ya udah masak deh. Nanti aku panggil Rasul sallallahu alaihi wasallam biar ganjel lah Rasul perutnya sallallahu alaihi wasallam. Istrinya ini pesan sama Jabir. Iyyaka an tafdhahani bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'a. Awas ya bang. Abang awas nih bang. Jangan kau buat aku malu kepada Rasul dan para sahabat-sahabatnya. Ini makanan cuma dikit. Awas. Kalau sampai pada mampir aku nggak bisa nyuguhin, aib di Arab tuh aib. Orang mampir nggak bisa kasih hidangan itu aib. Jangan kau buat aku malu. Iya, ntar Rasul dong gue panggil. Ya, berangkat aja deh. Jabir nyampirin Rasul terus, ya Rasulullah ta'ala anta wa ba'du ashabik. Ana andi shwaya ta'am kida. Bisik-bisik sama Rasul, ya Rasulullah. Ayo ke rumah ana yuk. Sama beberapa ya, sahib-sahib. Ana punya makanan sedikit. Makanlah. Begitu. Jabir nggak tega sama Rasul kan. Falam yaru'ni illa wa huwa yunadi bi'ala sautin. Tidaklah membuatku kaget kecuali tahu-tahu Rasul berteriak sekuat tenaga. Ya ahlal Khandaq, wahai para penduduk Khandaq, halummu, hayo semuanya. Qad sana'a lakum Jabirun ta'ama. Abdullah Jabir telah bikinin makanan untuk kalian semua. Allahu Akbar, gue nungguin. Akhirnya pulang. Pulang ke Harimah. Terus suara kaki nih. Suara kaki orang banyak. Dip. Pas pulang Jabir ke bini, yang langsung ngomel kan. Langsung ngomel kan. Bika wa bik. Begitu ngomel sama Jabir. Abang gimana sih? Begitu ya. Kan gua kata begini gitu. Ana hamastu fi udhuni khalas. Aku udah bisikin udah di kupingnya Rasul pelan-pelan. Tahu-tahu dia teriak sekencang-kencangnya. Mau dikata apa? Abang udah ngomongin pelan-pelan, abang udah bisikin. Lu mau gua kawin lagi? Lah, kok jadi begitu? Syuf, akidah sahabiyah. Oh Rasul yang panggil. Iya, idzan huwa a'lam. Kalau gitu beres, dia lebih tahu. Hari sekarang, aduh. Itu akidahnya Rasul yang manggil. Udah beres, tenang. Rasul mesen. Itu gandum, sebelum naikin ke api, berikan dulu padaku. Itu daging, sebelum dimasak, berikan dulu padaku. Diberikan sama Rasul, didoain, diberkahi, masak. Oke? Yang dagingnya ini jadi gulai, yang gandumnya ini jadi roti.
Okay? Oke, masuk makan 10 orang, 10 orang, 10 orang, 10 orang. Syuf, kata Jabir. Wallahi laqad akalu, demi Allah mereka semua udah makan, wa syabi'u, dan semua mereka udah kekenyangan. Fa innal burmata lakan kama hi wa innal khubz lakan kama hu. Ternyata tuh gulai masih segitu-gitu aja jumlahnya, tuh roti masih segitu-gitu aja jumlahnya. Imam Bukhari bilang wa kanu alfa rajul, dan waktu itu kejadian itu yang datang 1000 orang. Demikian Jabir bin Abdullah bersama Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah-kisah menarik antara Jabir bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yamtaz fi qaumihi bi khilal azbah wa akhlaq fadilah wa syama'il karimah. Fa kan afdal qaumihi muru'ah wa ahsanuhum khuluqan wa azzahum jiwaran wa 'azamahum hilman wa asdaquhum hadithan. وألينهم عريكة وأعفهم نفسا وأكرمهم خيرا وأبرهم عملا وأوفاهم عهدا وآمنهم أمانة حتى سماه قومه الأمين. Demikian Nabi SAW memang terlihat lebih utama di antara para kaumnya dari seluruh bentuk perangai mulia yang ada padanya, ya. Baik dari sisi muru'ah, yakni menjaga harga dirinya, kemudian dari sisi mannernya, dan kemudian menghormati tetangganya, dan kemudian lembutnya, dan kemudian kejujurannya, dan kemudian kelembutannya, dan kemudian paling iffah, menjaga diri dari hal-hal yang menghinakan, dan kemudian yang paling akram, yang paling dermawan juga, dan kemudian amalannya juga amalan-amalan yang paling mulia, dan paling menepati janji, dan paling amanah di dalam menjaga amanah, sehingga kaumnya menamainya Al-Amin. Dan ketika Nabi mengumpulkan semua kondisi-kondisi atau sifat-sifat saleh demikian, sifat-sifat yang diridhai demikian oleh kaumnya, kama qalat Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, maka pantaslah sebagaimana yang dikatakan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, yakni di hadis awal bad'il iman, awal bad'il wahyi. Okay? Di mana Ummul Mukminin Khadijah menguatkan semangat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan kemuliaan-kemuliaannya. Innaka mru'un tahmilul kal, engkau adalah seseorang yang tahmil al-kal, yakni yatahammal afqal al-fuqara, yang banyak membantu orang-orang yang membutuhkan. Wa taksib al-ma'dum. Okay? Yani banyak membantu orang-orang yang membutuhkan harta. Wa takri ad-dhaif, banyak menghormati tamu. Wa tu'in ala nawaibil haq, memenuhi hak-hak orang-orang yang memiliki hak ke atasnya, dan yang disebutkan kemuliaan-kemuliaan Rasul oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Baik, kita dengarkan dulu azan, kemudian kita dirikan salat Isya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.